Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviani Agustiawati dengan NIM B1A1211013. Di sini saya akan membuat video menjelaskan materi dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu adalah pengertian dari perjanjian arbitrase. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, yaitu perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa. Lalu yang selanjutnya adalah kekurangan penggunaan arbitrase. Kekurangannya yaitu yang pertama, adanya campur tangan dari negara. Yang kedua, putusan arbitrase ini ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Lalu yang ketiga itu adalah peluang terbatas untuk banding setelah arbiter membuat keputusan. Artinya, itu adalah keputusan arbitrase ini cenderung bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, sehingga para pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, tidak memiliki opsi untuk mengajukan banding atau mengajukan peninjauan ulang. Yang keempat itu adalah dalam proses yang pribadi dan kurang transparan dibandingkan dengan proses pengadilan. Maksudnya di sini proses yang kurang formal dalam arbiter juga dapat menjadikan masalah karena klaim yang diajukan mungkin lebih lemah atau kurang terstruktur. Kelima itu, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. Lalu yang keenam, pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari arbitrase. Yang pertama, rahasia terjamin atau bersifat konfidensialitas. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Lalu selanjutnya adalah kecepatan dalam proses. Dalam pasal 48 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Lalu yang ketiga, itu adalah keputusannya inkrah atau final dan binding. Dalam pasal 60 disebutkan putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Lalu yang keempat, kelebihannya yaitu diselesaikan oleh ahli di bidangnya. Artinya, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Lalu yang kelima adalah dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Yang keenam, tidak menentukan jenis pakaian, artinya dia bebas dan sopan. Selanjutnya adalah penerapan klausula arbitrase. Yang pertama, inklusi dalam perjanjian. Maksudnya, klausula arbitrase ini harus dimasukkan ke dalam perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat berupa perjanjian bisnis, perjanjian kontrak kerja, atau jenis perjanjian lainnya. Lalu yang kedua ada spesifikasi prosedur arbitrase. Klausula arbitrase juga harus merinci prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam proses arbitrase ini, seperti pemilihan arbitrator, tempat arbitrase, aturan arbitrase yang akan diterapkan, dan waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan arbitrase atau sengketa ini. Juga ini adalah pilihan lembaga arbitrase. Lembaga
arbitrase ini menyediakan aturan, panduan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan arbitrase secara efektif. Lalu yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Ini bisa meliputi pertemuan mediasi, proses negosiasi, atau langsung masuk ke tahap arbitrase dengan arbitor yang ditunjuk. Selanjutnya adalah pelaksanaan putusan arbitrase. Ini memastikan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Jenis arbitrase itu terbagi menjadi dua. Yang pertama arbitrase institusional dan arbitrase yang sifatnya permanen, yang tugasnya menyelesaikan sengketa. Atau arbitrase ini biasanya diselesaikan melalui lembaga permanen yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara nasional maupun internasional. Kedua, ini adalah arbitrase ad hoc. Arbitrase yang dibentuk setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya adalah kompetensi atau kewenangan arbitrase ini. Dalam Undang-Undang Arbitrase memberikan dasar pengaturan yang tegas untuk menyangkut kompetensi absolut dari arbitrase ini. Berdasarkan undang-undang ini, peranata arbitrase di Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan yang semakin jelas dan kuat. Dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase disebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Angkatan arbiter. Syarat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 12, yaitu yang pertama, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum, lalu berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, lalu tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas keputusan arbiter, dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Lalu yang kedua, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Arbiter memiliki hak dan kewajiban, diantaranya yaitu arbiter wajib bersifat independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup. Lalu, arbiter juga wajib menghargai dan menghormati prinsip pengakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar. Lalu, arbiter wajib menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Lalu selanjutnya, arbiter ini wajib konfidensialitas oleh para pihak. Lalu, selama pemeriksaan, arbiter berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak. Arbiter berhak juga menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini tidak diatur dalam perjanjian para pihak. Arbiter ini tidak bisa dituntut karena proses arbiter atau isi putusannya kecuali terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya adalah pengaturan hak ingkar. Hak ingkar sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Alasan penggunaan hak ingkar. Indikasi yang bisa dijadikan alasan keberpihakan dalam penggunaan hak ingkar ini bisa saja karena arbiter tersebut ternyata diketahui memiliki hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada beberapa alasan penggunaan hak ingkar ini. Yang pertama, hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Lalu yang kedua, hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Yang ketiga, hak ingkar terhadap anggota majelis arbiter diajukan kepada majelis arbiter yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, prosedur
mengajukan hak ingkar. Dalam hukum Indonesia melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama, pengajuan keberatan. Yang kedua, ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pelanggaran ketentuan. Yang keempat, hak ingkar dalam arbitrase. Yang kelima, penggunaan hak ingkar dalam perkara narkotika. Yang keenam, kewajiban hukum notaris. Lalu kapan sih hak ingkar itu dapat diajukan? Hak ingkar ini dapat diajukan jika memang terdapat alasan serta bukti otentik yang cukup terkait adanya keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk itu akan melakukan tugasnya secara tidak tegas atau tidak bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi saya tadi ada kesalahan kata dan kesalahan dalam mengucapkan undang-undang dan pasal per pasal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.